Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla silki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Allah artinya memberikan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga kita bisa merasakan karunia Allah ini menghirup udara segar. Dan nikmat yang tiada terhingga tidak diberikan kepada semua makhluk Allah di muka bumi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan hingga hari ini, hingga saat ini. Kita sudah qiyamul lail atau sholat tahajud, sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan kajian di pagi hari ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang tergabung di Zoom, alhamdulillah sudah banyak, dan juga yang menyimak langsung ya melalui MKTV, MKFM, melalui Facebook, IG, melalui YouTube. Alhamdulillah kajian Senin ini kajian fikih, dan fikih hari ini adalah fikih tarbawi ya. Bagaimana memahami fikih pendidikan, dan saya mengundang Kang Iksan, mahasiswa Universitas Madinah. Nah, karena kita akan menggali tentang bagaimana pendidikan ini ataupun belajar ini menjadi bagian yang tidak putus dalam kehidupan kita, yang memang kita diwajibkan untuk terus belajar sepanjang hayat ini. Baik, sebelum nanti kita menyapa Kang Ihsan dan juga berdialog dengan beliau, kita wawancara, kita gali pengalaman dan hikmahnya ya selama belajar di kota Rasulullah SAW di Madinah. Izinkan mungkin saya memberikan sedikit pengantar ya Bapak Ibu, betapa kita ini diberikan kewajiban sebagai umat Rasul untuk belajar memahami ilmu agama sepanjang hayat kita. Jadi kewajiban yang tidak mengenal waktu. Ya, kalau sholat ada waktunya. Jadi sholat subuh nanti jam duhur kurang lebih jam 12, nanti jam nggak ada sholat subuhnya jam 8 atau jam 9 ya, karena bukan waktunya gitu. Nah, sudah ditentukan waktunya. Kalau belum waktunya, maka kita tidak bisa melakukan kewajiban itu, walaupun sholat kewajiban utama. Tetapi menuntut ilmu, kewajiban yang tidak mengenal waktu, tidak ada batas waktu, minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak boyan sampai yang lahat, sejak kita lahir sampai kita wafat nanti. Yang kedua, menuntut ilmu adalah, khususnya ilmu agama, kewajiban kita dalam hidup ini. Ya, kalau yang saya pahami, para ulama membagi dua ilmu itu yang harus kita cari, ada yang bersifat fardu ain dan ada yang bersifat fardu kifayah. Jadi fardu ain adalah ilmu yang harus kita cari, harus kita kejar, yang itu wajib kita miliki. Apa? Ya, ilmu agama ya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana berzakat yang benar, sampai kepada haji yang benar, harus kita kuasai ilmunya. Dan tidak bisa diwakili kepada orang lain ya. Nah, gimana sholat yang benar, gimana pada KM saja, nggak bisa ya. Gimana zakat yang benar, kan ada lembaga zakat, gimana lembaganya saja. Kita harus tahu dan menguasai ilmunya, karena itu adalah bersifat fardiyah, bersifat individu, dan fardu ain, kewajiban yang tidak bisa kita tawar-tawar. Nah, yang kedua ada fardu kifayah ya, ilmu yang dipelajari dan setiap kita bisa mempelajari sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat kita. Dan dengan fardu kifayah itu kita akan bisa ketemu dengan rizki kita ya. Sehingga kalau mohon maaf ya, saya mengutip bahasa Sunda, Bapak menuju ke mana? Kerniar kifayah ya. Artinya mencari rizki yang berdasarkan dari ilmu yang dipahami, yang wajib mencarinya dengan fardu kifayah. Seperti apa? Ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang akuntansi, ilmu tentang
pergudangan, ilmu manajemen, itu semua sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Tidak semua mesti kita semua jadi dokter, ya. Dan kalau semua jadi dokter, siapa pasiennya, ya. Tapi harus ada yang jadi dokter, tugasnya eh, membantu orang yang sakit, menjadi jalan syariat, orang menjadi sehat, harus ada yang jadi dokter. Bahkan harus ada dokter laki-laki, harus ada dokter perempuan, agar yang perempuan juga oleh dokter perempuan lagi. Jadi wajib nanti, wajib kifayah, ya, cukup kewajiban ini diwakili oleh sebagian untuk memahami sehingga bisa uh, berlangsung kehidupan ini dengan baik dan bisa terpenuhi segala hajat kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Nah, itu Bapak Ibu sebagai pengantar, ya. Yang ketiga, tentu saja kenapa kita harus menuntut ilmu, karena Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah, ya, akan mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu, mengangkat orang-orang beriman, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa derajat, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu, ya. Karena Rasul pun bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia maka kejar dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat maka kejar dengan ilmu, siapa yang ingin keduanya maka juga dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin berhasil nih hidup ini, ingin bahagia dunia akhirat, ingin sukses dunia akhirat, maka ilmu lah kuncinya, ya. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, kita sapa dulu Kang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sudah lama tidak bertemu ini. Iya, Ustaz. Insya Allah nanti ketemu. Mudah-mudahan bisa ketemu, insya Allah. Ya, ya, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ihsan sudah berkenan bergabung di kesempatan subuh hari ini. Mohon maaf nih diganggu waktunya, sedang safar, ya. Ya, Ustaz. Mohon maaf jadi nggak bawa peci karena lagi safar, Ustaz. Jadi Ya, kurang enak. tidak Mohon apa-apa. maaf. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Kang Ihsan ini dulu adalah santri Darut Tauhid, ya. Jadi tidak ada mantan santri kalau di DT. Sekali santri tetap santri, selamanya santri, ya. Termasuk Bapak Ibu yang ikutan kajian ini, insya Allah bagian dari santri Darut Tauhid, ya. Jadi Kang Ihsan sudah berapa lama di DT dulu, ya, Kang Ihsan? Dulu saya SMK, Ustaz. SMK tuh 3 tahun. SMK 3 Kemudian, tahun. ya, mengabdi setahun setengah, hampir 2 tahun malah. Mengabdi hampir 2 tahun, berarti ada Iya. 4 tahun kurang lebih, ya. Iya, kurang lebih 4 tahun lebih. Ya, di DT. Alhamdulillah. Baik, jadi alhamdulillah Kang Ihsan ini salah satu santri dulu di SMK. Saya masih kepala sekolah dulu Kang Ihsan, ya, kalau tidak Masih, salah. Ustaz. Masih. Iya. Jadi saya masih ingat nih, saya salah satu santri di SMK dan eh, penerima beasiswa, ya, alhamdulillah. Jadi belajar di Darut Tauhid dengan beasiswa. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Darut Tauhid ada beasiswa dari tingkat SMP, SMA, SMK, juga perguruan tinggi, ya. STAI ini ada beasiswa, tentu saja dengan syarat dan peraturan berlaku, gitu. Salah satunya berprestasi, ya, yang kita beri kesempatan untuk yang berbeasiswa ini. Dan alhamdulillah sekarang ini di Madinah, Kak Ihsan, ya, kuliahnya, ya. Jadi setelah kurang lebih 5 tahun di DT, 3 tahun sekolah sekaligus mondoknya dan 2 tahun mengabdi, kemudian bisa kuliah ke Madinah. Boleh diceritakan gimana nih bisa sampai ke Madinah, gitu? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'matihi yatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Izin menanggapi, Ustaz. Ya. Jadi ada pepatah kan, tak kenal maka tak ta'aruf, gitu saja. Jadi ya, izin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Ihsan Muhammad Ramdan, alumni SMK Darut Tauhid Boarding School angkatan 2016, gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah sedang menempuh pendidikan S1 jurusan syariah
ya, hukum Islam di Universitas Islam Madinah gitu Ustaz. Jadi dulu memang semenjak SMK gitu ya, ditempa gitu ya, ditempa oleh guru-guru dan juga didikan dari AA juga, dan juga termasuk Ustaz Mulyadi untuk bisa apa ya, belajar mandiri gitu Ustaz ya, mandiri. Akhirnya mulai tersadar untuk bisa melanjutkan kuliah mandiri dengan beasiswa dan di luar negeri gitu Ustaz, di luar negeri. Hmm. Ya, jadi dari SMK tuh sudah dikasih motivasi untuk bisa keluar, ayo kuliah gitu, kuliah di luar negeri katanya, gitu, karena banyak pengalaman yang bisa didapatkan gitu Zat. Ya, ya. Akhirnya setelah lulus SMK, saya sambil mengabdi gitu ya, saya daftar di Madinah gitu ya, lewat wawancara Zat itu, wawancara. Tapi waktu itu kemampuan bahasa Arab saya Zat, belum cukup Zat, belum cukup Ya, belum ya. cukup ya, Arabnya bahasa akhirnya Arab ya. Karena iya bahasa kebanyakan Arab. Madinah Jadi berbahasa Arab. wawancaranya full bahasa Arab, tapi ya walaupun belum cukup, tapi akhirnya saya belajar mandiri via kamus dulu. Kira-kira apa yang dosen atau syekh itu akan tanyakan kepada saya, gitu saya akan jawab. Gitu, Ustaz. Jadi lepas SMK, saya datang ke Jakarta ke perwakilan univ di sana. Saya coba tes gitu ya, dan alhamdulillah gitu ya, Allah mudahkan gitu Ustaz. Dan setelah itu saya kembali lagi ke DT untuk mengabdi ya, dan pernah belajar juga di Lipia sempat 6 bulan di Hmm. Lipia Jakarta gitu. Kemudian alhamdulillah 2 tahun setelah lulus SMK itu ada panggilan gitu Ustaz. Tepatnya 14 Oktober 2017 gitu ya. Nah, itu pertama kali saya berangkat ke Madinah Ustaz. Ini Jadi panggilan sebenarnya itu pas setelah gimana tes Ustaz? 1 tahun sebelumnya ya, berarti ya? Iya betul Ustaz. Jadi tes dulu, kemudian belajar bahasa Arab gitu Ustaz. Jadi nggak nunggu bisa langsung gitu ya. Tapi nekat Ustaz, modal nekat ini, modal nekat pergi ke Jakarta sendiri, naik naik mobil sendiri gitu ya, naik bis seperti itu, naik bis sendiri. Padahal sebelumnya belum belum pernah ke Jakarta Ustaz. Tapi Bismillah gitu ya. Niatnya kan mencari ilmu. Ya alhamdulillah di sana ada daurah dan Allah mudahkan Ustaz. Ini Baik. mudah-mudahan. Kenapa yang terpikirnya ikut ke Universitas Madinah? Kan luar negeri banyak, ada juga yang Iya, inginnya ke Eropa, inginnya ke kemana begitu. ya. Jadi dulu saat sempat daftar di Brunei gitu ya, bareng teman-teman. Tapi qadarullah nggak masuk. Kemudian pernah juga daftar di Turki saat di Turki, tapi juga 2 kali tes dan nggak masuk. Dan ternyata alhamdulillah jodohnya di Madinah Ustaz. Dan Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan Madinah itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Dan Masya Allah banyak sekali hikmah kenapa Allah berikan jodoh berupa Madinah. Gitu, Ustaz. Karena alhamdulillah salah satu utamanya gitu saya bisa belajar di samping Rasul SAW ya, tiap sore bisa ikut belajar di halaqah masyayikh di Masjid Nabawi, kemudian bisa umroh Ustaz, bisa umroh dan haji begitu Ustaz. Karena Madinah adalah salah satu kota suci umat Islam, dan sebetulnya tidak ada yang bisa menolak Ustaz, untuk bisa tinggal di Madinah. Bahkan teman-teman tuh sangat berlomba Ustaz, sangat berlomba untuk bisa terus S1, S2 sampai S3 gitu. Ya, Uh, Efek sampingnya mungkin bukan hanya ilmunya, tapi juga kesempatan menetapnya Ustaz. Menetap di kota Madinahnya. Itu yang paling penting, karena lingkungan di Madinah Masya Allah sangat sangat enak Ustaz, sangat ya, menyenangkan alhamdulillah begitu. ya, ya, ya. Oke, apa sih yang paling membedakan? Yang paling membedakan kan sempat mondok di DT atau mungkin juga di Indonesia gitu ya, belajar sejak kecil, kemudian sekarang belajar di Madinah gitu. Yang paling membedakan apa yang dirasakan, Kang Isa? Mungkin Ustaz dari awal ya, memang karena dari awal tuh ada keinginan untuk belajar gitu ya, dan kan dalam Islam seperti yang Ustaz tadi bilang bahwa kita wajib untuk belajar menuntut ilmu, karena tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga ditambah orang-orang yang berilmu gitu. Jadi
ternyata beriman saja tidak cukup, Ustaz. Ya, tidak cukup, tetapi harus juga berilmu. Karena kita tidak bisa, bagaimana kita bisa sholat, bagaimana kita bisa puasa, kita tidak bisa tahu kecuali dengan berilmu. Jadi yang paling membedakan sebetulnya di Madinah dengan di Indonesia itu adalah lingkungannya, Ustaz. Lingkungannya di sana bisa lebih apa ya, lebih tenang, Ustaz. Jadi di antara keistimewaannya, jadi mahasiswa itu setiap sore saat bis ada bis yang mengantarkan mahasiswa dari kampus ke Masjid Nabawi. Bisa Ya, belajar jadi tiap hari di Masjid Nabawi kalau gitu ya? betul, Ustaz. Jadi tiap sore itu ada bis yang mengantarkan kami para mahasiswa untuk istilahnya dapat ekstrakurikuler, Ustaz. Hmm. Ekstrakurikuler ya. Karena kuliah kita selesai sampai siang, dari pagi sampai siang. Jadi dari siang sampai malam itu kosong. Nah, biasanya kita para mahasiswa itu menambah jam pelajaran dengan belajar di Masjid Nabawi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kita bisa belajar langsung sejarah di mana Rasulullah SAW hijrah, di mana Rasulullah SAW bagaimana Rasul mendidik para sahabatnya. Dan itu ternyata kelihatan dari mana para syekh itu memberikan pelajaran kepada kita, Ustaz. Di sana, masya Allah, karena manba'ul ilm, sumber-sumbernya ilmu di sana banyak sekali. Ada fikih, jadi tidak hanya fikih Hambali, Ustaz, yang dipelajari. Karena kan fikih yang mu'tamad, yang standar di Saudi itu Hambali. Tapi masya Allah kita di kampus itu belajar 4 madhab. Ada madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Dan kita belajar 4 madhab itu. Dan justru ketika pulang, dosen itu menyarankan jika pulang bermadhablah dengan madhab negaranya masing-masing. Walaupun negara Saudi ini madhabnya Hambali, tapi ketika pulang bermadhablah dengan madhab negara masing-masing. Jadi sangat legowo dengan perbedaan itu yang sangat kerasa. Iya, iya, oke. Ini makin menarik nih ya. Baik, yang pertama mungkin saya akan bertanya juga terkait dengan apa sih pelajaran apa yang atau mungkin karena tadi jurusannya syariah ya, tapi di syariah itu apa saja yang dipelajari ini? Karena sekarang Kak Ihsan mungkin sudah masuk tahun terakhir ya di S1-nya, berarti sudah mungkin 3 atau 4 tahun ya berada di Madinah. Eh, ini seperti apa polanya ya? Kalau di Indonesia kan kuliah ada mata kuliah yang kemudian diujikan beres gitu ya. Atau ini polanya seperti apa? Satu kitab diselesaikan atau tetap mata kuliah per semester atau gimana Kak Ihsan pola belajarnya? Ya, kalau untuk pola belajar itu seperti kuliah pada umumnya. Jadi ada SKS-nya, ada SKS-nya. Dan media belajarnya di kelas, tapi kadang pakai kitab langsung, Ustaz. Jadi satu kitab full, jadi satu semester tuh full kitab sampai selesai gitu. Oh, Tapi terkadang juga ya misalkan menghatamkan juga ya? betul. Ya. Misalkan kita belajar kitab fikih ini, ya Imam Ibnu Hazm misalkan, atau imam yang lain itu sampai selesai gitu. Misalkan kita belajar fikih 4 mazhab, nah itu kan belajar fikih dalam syariah itu salah satu pelajaran yang utama, Ustaz. Jadi ya kalau nanti misalkan ada teman-teman yang ingin masuk kuliah syariah, nah fikih adalah menjadi hal utama yang akan dipelajari gitu. Dan itu biasanya satu kitab full dipelajari Satu kitab bisa berapa semester diselesaikan? Satu kitab kadang 2 semester atau 3 semester. Jadi tergantung banyaknya dan juga kebutuhannya. Karena ada silabusnya, Ustaz. Jadi selama 4 tahun ada silabusnya yang akan diselesaikan gitu. Tapi terkadang juga hanya penggalan-penggalan dari satu kitab, kemudian ditambah juga dengan kitab-kitab yang lain gitu. Jadi dibentuklah satu makalah, dan itu yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Kadang begitu, Ustaz. Baik. Nah, ini terkait juga dengan Al-Quran itu. Harus punya target hafalan ya. Saya dengar, atau benar atau enggak nih, dikonfirmasi ke Kang Ihsan. Kita dengar, lulus tuh harus selesai hafalan juga 30 juz atau gimana itu? Sebetulnya kalau di kampus, Ustaz, dari kampus itu matlubnya itu atau yang harus diselesaikan itu
hafalan per semester itu 1 juz, Ustaz. 1 juz. Satu semester 1 juz. Iya, tapi ditambah dengan gharaib atau pemahaman tafsir dan kata-kata asing dari Al-Quran sendiri Hmm. gitu. Tetapi biasanya mahasiswa itu menambah, jadi nggak cukup 8 juz, biasanya sampai 30 juz. Karena apa? Karena ikut halakoh di Masjid Nabawi gitu. Bahkan karena kan ada apa nasihat juga dari alumni, salah satunya Ustadz Firanda Andirija bahwa eh, sebelum menginjak bangku perkuliahan di Madinah, alangkah lebih baiknya sambil apa namanya menamatkan hafalan Al-Quran sampai 30 juz gitu, karena Al-Quran itu kan modal modal utama gitu, modal utama, bahkan mungkin itu langkah awal untuk bisa bertahap dalam menuntut ilmu, baru kemudian ke hadis, baru kemudian ke tafsir dan sebagainya begitu Ustaz. Ya, berarti boleh dikatakan ilmu dasarnya ya. Mungkin kalau di kuliah Indonesia ada MKDU gitu, maka kuliah dasar umum itu ya semuanya harus dipelajari. Ya, karena kita belajar dari Al-Quran Ustaz, dan Sunnah dan hadis, dan memang semuanya dari itu semua Ustaz. Dari itu semua, dasarnya itu semua gitu. Bagaimana kita beristidlal, memberikan dalil, dan itu istinbat dan sebagainya, itu semuanya dari Al-Quran dan hadis gitu. Ya, kalau di Indonesia nanti ada sidang bikin skripsi, sama di sana juga ada sidang juga skripsi atau beda? Karena Nah di beberapa mungkin ada yang ada yang tidak ya. ya, mungkin ini salah satu keutamaannya saat di Kota Madinah. Jadi kita nggak ada skripsi, Ustaz. Alhamdulillah ada skripsi. Hmm. Itu salah satu yang perlu disyukuri, karena kita semester 8 ujian akhir sudah wisuda selesai gitu. Jadi nggak Ah, ada skripsi. Tapi kalau misalkan nanti lanjut ke S2 di magister, itu di sana ada tesis gitu, belajar. Tapi selama kuliah, walaupun kita nggak ada skripsi, kita ada beberapa tugas tambahan seperti buat makalah, buat bahas gitu, buat tulisan-tulisan yang nantinya akan diberikan kepada dosen gitu Ustaz. baik, baik. Alhamdulillah. Ya, memang ya setiap negara punya aturan berbeda ya. Nah, kalau di Indonesia, sehebat apapun kuliah, setinggi apapun kuliah nilainya, dia nggak akan bisa selesai S1. Ada tembok besar namanya skripsi dan ujian sidang ya. Tapi di sebagian di Timur Tengah enggak, saya dengar di Mesir juga belajar enggak, di Madinah juga enggak ya. Ujian Ya, saja, kalau ujiannya selesai ya berarti selesai ya. Alhamdulillah. kebanyakan nggak ada Ustaz. Di Jordan, di Mesir juga nggak ada skripsi kebanyakan. Kalau S1 ya, kalau S2 ada. S2 ada ya, tetap Ya, S2 S2 ada ada. tesisnya. Ada. Oke, baik. Baik, lanjut ya Ihsan. Ini tantangannya apa nih selama di sana? Karena kan mungkin cuaca juga berbeda ya. Alhamdulillah saya agak sering ke Madinah kalau tugas umroh gitu, tugas haji. Kalau lagi panas luar biasa panasnya. Kalau lagi dingin juga dinginnya beda dengan dingin di Bandung ini ya. Ini apa yang tantangan mungkin bisa jadi dari sisi alam, dari sisi lingkungan atau yang lainnya? Ya, Ustaz, mungkin yang jadi tantangan tiap mahasiswa itu beda-beda. Cuman yang paling umum, yang paling dihadapi adalah satu lingkungan, Ustaz, budaya. Jadi Hmm, kan kita kan di asrama hidup berdampingan dengan 130 jinsiyah, ya, kewarganegaraan. Ada yang dari, 130 warga negara ya, berarti iya, seluruh dunia betul, ada ya. hampir seluruh dunia, Ustaz. Hmm. Jadi dari Afrika, itu ya, dari Eropa, itu nyampur, itu ya, sekamar kadang. Jadi per kamar tuh ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Ya, dan itu dipisah, nggak boleh. Misalkan satu Indonesia empat orang sekamar, nggak boleh. Jadi Hmm. harus nyampur. Misalkan saya orang Indonesia sekamar sama orang Afrika, sama orang Eropa, sama orang dan sebagainya. Dan itu ya, dan itu ujian sabar. Kadang misalkan ada orang Afrika nggak suka AC, saya suka AC gitu ya. Itu, aduh, kadang ada konflik sebagainya dan sebagainya. Itu pertama Ustaz, budaya. Kadang kan ada yang misalkan tertib lah, kayak seperti orang Indonesia tertib dalam makanan ataupun mengantri misalkan. Ada juga yang nggak bisa mengantri Ustaz. Seperti ya ada yang sebagian yang lain itu nggak bisa, mungkin tidak ada pendidikan dalam mengantri gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah lingkungan dan juga cuaca yang tadi Ustaz bilang, karena di sana kalau musim panas bisa sampai 45, 50 derajat ya, musim panas. Dan juga kalau dingin
bisa sampai minus ya, di beberapa kota di Arab Saudi sampai 0 derajat, dan ada salju gitu ya, seperti di Tabuk. Seperti di Tabuk itu, di sebelah kota Madinah ada namanya kota Tabuk, itu biasa bersalju. Bahkan pertama kali saya ke Madinah itu mimisan karena mungkin cuaca waktu itu sedang naiknya lagi tinggi, 45 derajat, dan alhamdulillah Allah berikan mimisan begitu. Yang ketiga mungkin itu saat yang jadi tantangannya adalah diri sendiri, itu kadang diri sendiri. Bagaimana kita betul, iya. Bagaimana kita melawan diri sendiri, melawan kemalasan, ya, melawan futur, melawan rasa malas dan sebagainya. Karena kita diberikan fasilitas gitu ya, berupa bisa belajar di Madinah, kemudian untuk uang saku dan sebagainya ada, tinggal belajar. Tapi terkadang banyak sekali gangguan atau tantangan yang harus kita benahi begitu, yang harus kita perjuangkan begitu dari diri sendiri kadang. Baik, alhamdulillah ini semakin menarik. Bapak Ibu nanti akan bergabung, yang bertanya, yang menanggapi atau berdiskusi silakan ya. Khususnya yang di Zoom bisa langsung, nanti yang di IG, Facebook, YouTube bisa chat, dan ada nanti panitia teman-teman yang akan membantu untuk menghimpunnya. Nanti saya sampaikan di sini ya. Baik, ini masih terkait dengan kuliah nih di sana, Kang Ihsan. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, kenapa atau mungkin juga apa sih yang paling berkesan gitu ya? Selain tadi memang satu, kita dapat suasana Madinah ya, yang bisa langsung datang ke Syekh ya. Kemudian juga bisa haji dan umroh, luar biasa ya. Dan sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, ke alfin duna Masjidil Haram, pahalanya 1000 dibanding masjid lain kecuali Masjidil Haram ya. Masjidil Haram 100.000. Artinya kesempatan ini kesempatan yang luar biasa. Dan ternyata ya tidak semua ya bercita-cita ingin ke sana, kemudian juga tidak semua terwujud. Mohon maaf ya, saya sendiri dulu bercita-cita ingin kuliah ke sana, udah ikutan tes ya beberapa kali malah, dan tidak lulus takdirnya ya. Tidak maksud Kak Ihsan ini sekali tes dan lulus. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya apa yang paling berkesan nih sampai mungkin sudah 4 tahun berada di sana? Apa yang paling berkesan dengan kota Madinah? Ya, yang paling berkesan Ustaz, kalau dosen kami bilang adalah kenapa orang-orang sangat ingin sekali belajar di Madinah, karena halakoh-halakohnya, gitu Ustaz. Halakoh ilmuannya. Bagaimana kita bisa belajar bidang ilmu, misalkan Al-Quran, hadis, dan fikih, itu dengan masyayikh yang memang mumpuni di bidang tersebut begitu. Dan Masya Allah ya, syekh tersebut mungkin termasuk masyayikh yang kibar gitu ya, yang mufti Saudi misalkan, seperti Syekh bin Baz ataupun sekarang Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kita Masya Allah kita belajar langsung di sisi beliau, bagaimana itu menjadi kesan yang paling indah Ustaz, karena bisa belajar dengan manba'ul ilmi gitu ya, dengan sumber-sumber ilmu langsung. Terus kemudian juga kita bisa ikut daurah keilmuan, misalkan seminggu di muasasah atau di yayasan Syekh Utsaimin di Qasim seminggu, dan biasanya dapat hadiah-hadiahnya, ada hadiah umroh, ada hadiah haji waktu itu, haji gratis. Gitu. Dan alhamdulillah saya termasuk bisa haji gratis dengan ikut daurah tersebut, ikut daurah Syekh Utsaimin. Selesai daurah diberi pengumuman bisa haji gratis tahun ini gitu. Itu yang paling berkesan, bisa berkumpul bermajelis ilmu dengan para ulama, dan juga bisa meniti kaji bagaimana Rasulullah SAW dulu berhijrah. Jadi yang saya pelajari ternyata saya tuh belajar di Madinah itu ada amyal, jadi ada batu bagaimana dulu Rasulullah berhijrah. Jadi ada tandanya. Kalau dan itu dipelajari gitu ya, di sana ada workshopnya sendiri bagaimana Rasulullah SAW dulu hijrah.
Dan itu diikuti tuh, ada tracknya, ada mapsnya, ada Gmapsnya tuh Ustaz. Kemana-kemananya tuh ada. Dan Ya, itu iya, ada apa namanya, termasuk dari penelitian seorang dokter di Madinah, itu adalah bagaimana hijrahnya Rasul SAW dari Mekah ke Madinah gitu Ustaz. Jadi kita bisa belajar sejarah langsung ya, bagaimana ya. Rasulullah SAW ya dari Mekah saya ke Gua Thur dulu misalkan, atau terus kemana apa jalannya ke Madinah, selesai begitu. Jadi Banyak Ustaz. Napak Tilas itu benar ya, Nampak Napak tilas. Tilas apa Iya, yang dikisahkan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan dalam Al-Quran bisa langsung kita pelajari dan langsung on the spot, gitu ya, langsung di betul. lokasi, ya, luar Ya biasa. misalkan apa namanya, ada sumur Uthman bin Affan misalnya. Bagaimana Hmm, Uthman bin Affan pernah mewakafkan, apa namanya, pernah membeli ya, sumurnya gitu ya so, dari seorang Yahudi, kemudian diwakafkan untuk untuk muslimin. Di sana ada di dekat apa namanya kebun-kebun kurma. Atau bagaimana tabungannya apa namanya Uthman bin Affan, rekeningnya Uthman bin Affan masih ada sampai sekarang rekeningnya, yaitu berbentuk aset, ya aset, pohon kurma, ya kebun-kebun kurma yang akhirnya masuk ke rekening beliau dan tetapi diwariskan lagi ke kaum muslimin. Banyak Ustaz, jadi bisa belajar sejarah langsung di kota Madinah ya, gitu. ya, Masya Allah. Ini tadi kalau belajar sama Syekh itu bisa juga kita memilih spesialisasi keilmuannya ya. Misalkan, saya ingin dalami Quran aja atau saya ingin dalami hadis, ingin dalami fikih itu ada ada kelompok-kelompoknya atau gimana itu? Ya, jadi di Masjid Nabawi itu ada banyak sekali halakoh Ustaz. Ada banyak sekali halakoh, ada halakoh Al-Quran, jadi kita bisa setoran hafalan Al-Quran kita. Ada juga yang hanya sekedar tahsin, jadi kita bisa memperbaiki tahsin kita, makhraj huruf kita. Ada juga yang kita belajar hadis gitu ya, belajar misalkan sejarah dan akidah dan sebagainya. Jadi bagaimana minat dan kebutuhan kita di bidang mana, insya Allah di Masjid Nabawi ada banyak komplit insya Allah. Bagaimana kita tinggal mengatur waktunya, karena ya susah Ustaz. Karena kan ilmu itu kalau kita mengusahakan semuanya, yang keambil cuma setengahnya, apalagi kalau kita Ya, mengusahakan ya, setengahnya nggak dapet apa-apa gitu. betul. Jadi Tetap harus ya memutuskan ya. harus betul ya. Jadi harus memutuskan, karena kita nggak bisa mengambil semua ilmu langsung gitu, nggak bisa. Jadi harus misalkan memutuskan mau fokus di bidang fikih, maka ya teruskan fikih terus. Atau mau fokus di bidang hadis, ya silakan. Atau tapi bisa jadi teman-teman tuh saya tuh banyak yang ketika dia di kampusnya itu jurusannya syariah, yang itu lebih ke fikih, artinya ada kekosongan di hadis dan ataupun di tafsir. Akhirnya ketika di Nabawi mereka belajar itu. Mereka untuk menambal kekosongan itu, mereka belajar di Nabawi gitu. Baik, Gitu baik, kan. Masya Allah. Waduh, luar biasa nih Bapak Ibu. Bagi para penuntut ilmu ini menjadi motivasi yang sangat uh, sangat kuat ya untuk terus belajar. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, silakan yang akan berdialog, yang di Zoom boleh resen, boleh nanti dibantu unmute, kemudian yang di Facebook, yang di IG, YouTube juga boleh ya, silakan chat nanti dibacakan pertanyaannya. Nah Ihsan, sebelum berlanjut kita coba jawab beberapa pertanyaan nih. Ada yang masuk melalui MKFM mungkin ya, ini dibantu dituliskan oleh panitia di chat. Kalau wanita boleh kuliah di Madinah tidak? Ini ada kelas wanitanya nggak nih Kang Ihsan? Jadi kalau di kampus saya, Ustaz, di khusus kampus saya itu tidak menerima perempuan. Jadi tidak Oh, ada perempuan, kampus saya sendiri. Karena hanya menerima laki-laki. Tapi kampus perempuan ada di Jeddah dan di Riyadh gitu. Di sana Mekah ada di mana ya? namanya Di Mekah ya? gimana? Di Mekah, Di Jeddah sama di di Riyadh. Jeddah. Ya. Kalau di Madinah belum ada ya? Di Madinah belum ada. Di Jeddah itu ada namanya kampus King Abdul Aziz, dan di sana ada asrama putrinya juga. Gitu. Hmm. Jadi perempuan itu bisa daftar di sana. Jadi dulu tuh ada syarat untuk perempuan
untuk bisa kuliah di Saudi harus ada mahram yang tinggal di sana di Saudi, entah itu keluarga ataupun suami gitu. Tapi sekarang itu tidak berlaku, Ustaz. Jadi bagi perempuan terbuka gitu ya, bagi yang mau belajar di sana di Saudi, selama kampus tersebut ada asrama putrinya, ya, ada asrama putrinya, jadi tidak dipersyaratkan untuk mahram gitu. Ya, ya. Ya, itu pertanyaannya jawabannya mohon maaf tadi dari pertanyaan apakah ada untuk putri ya. Jadi untuk yang putri atau wanita di Madinah belum ada, tapi ada di Riyadh, ada di Jeddah ya, dan khusus ya, terpisah ya Kang Ihsan, tidak seperti kampus di Betul, Indonesia gitu. Bisa terpisah. bisa satu kelas, bisa satu kampus di sana, jangankan kelasnya, kampusnya aja terpisah ya. Betul. Ada lil banat, ada lil rijal, ada lil banat ya. Ada Ya, kampus khusus laki-laki dan khusus perempuan. ya. Itu Bahkan lanjut nih ya, pertanyaan berikutnya. Masih ya, dari yang bahkan ya. dosennya saja yang laki-laki itu terkadang tidak langsung masuk ke kelas perempuan. Jadi Hmm. dia datang ke ruangan khusus gitu ya, ditampilkan apa namanya layar gitu. Jadi disorot. Akhirnya yang tampil ke kelas itu hanya layar saja, Oh layar gitu. gede. Ya. Iya, jadi laki-laki nggak langsung masuk ke ruangan perempuan gitu. Kadang kayak gitu. Atau zaman sekarang mau bisa pakai Zoom ya. Jadi Ya, sekarang pakai bisa Zoom. dari rumah ngajarnya ya. Iya, betul. Iya. Baik, ini juga ada pertanyaan bagaimana cara dan syaratnya untuk bisa masuk kuliah di Madinah dan biayanya. Nah, ini silakan Kang Ihsan. Ya. Izin Ustaz, menambahkan yang tadi, bahkan di Riyadh itu Ustaz, ada kampus terbesar, kampus perempuan Hmm. terbesar di dunia. Itu namanya Princess Nourah. Itu kampus terbesar di dunia khusus perempuan. Oh, Luas luas banget Ustaz. Bahkan di sana tuh ada MRT sendiri. Ada MRT sendiri yang mengantarkan mahasiswi dari asrama ke tempat kelasnya apa masing-masing gitu. Saking luasnya jadi pakai MRT iya gitu. iya. Itu Nah, selama khusus ke kelas perempuan. juga saking jauhnya pakai MRT sendiri ya. Iya, sendiri. Luar biasa. Iya iya. Ya, untuk syaratnya dan apa namanya syarat-syaratnya mungkin dari itu ya dari eh, kemampuan kita bahwa kita harus punya itu saja punya kemampuan bahasa Arab itu paling Ya. penting bahasa Syarat Arab intinya itu ya, karena intinya memang itu bahasa Arab karena kita di jabatannya kelas berbahasa Arab betul ya. kita belajar di kelas full bahasa Arab gitu ya ada bahasa Inggris bahkan ada bahasa Indonesia apalagi gitu bahasa Arab full jadi diperlukan kemampuan untuk berbahasa Arab kemudian yang kedua hafal Quran itu hafal Quran tidak Ada syarat dipersyaratkan Ustaz. untuk masuk, syarat untuk masuk Sebetulnya total berapa ya juz? sebetulnya nggak ada syaratnya cuman Nggak ada. mungkin minimalnya lebih baik mungkin 5 juz gitu lebih baik karena saya tuh waktu itu pas ujian Al-Quran hanya apa namanya diminta untuk bacakan surat yang Anda hafal. Ya, saya hafalnya ini saya baca itu gitu. Jadi Hmm. tidak dipersyaratkan harus hafal sekian juz. Itu kalau tertulis ya tidak ada. Cuman lebih banyak lebih bagus begitu kan. Untuk Baik. biayanya jadi di kampus di Saudi itu tidak ada yang bayar satu. Satu full gratis semuanya. Untuk kalangan semuanya tidak ada terkecuali Biaya baik itu pendidikan, orang biaya asrama juga semuanya ya. betul orang Saudi orang luar orang Indonesia orang manapun ketika dia masuk ke Saudi dengan biaya apa dengan paspor atau dengan visa pelajar artinya dia sudah tercover biayanya selama 4 tahun dari mulai belajar buku-buku kemudian uang saku uang makan bahkan kalau dia dapat nilai baik selama 2 semester berturut-turut dia dapat hadiah apa 1.000 rial begitu full jadi Pulang juga ada biaya kesempatan pulang jadi selama oh iya tiap summer tiap musim panas kita dikasih tiket untuk pulang pergi ke pulang gitu ya ke masing-masing negara jadi itu juga selama 4 disiapkan ya, free ya. betul tiketnya. Jadi selama kuliah empat kali gitu ya, 4 kali punya kesempatan untuk pulang pergi. Jadi mungkin tidak terlalu lama untuk menahan rindu keluarga karena tiap tahun kita pulang gitu Zat. Alhamdulillah. Baik Kang Ihsan, ini ada yang resen, Ibu Rika sudah resen, silakan Bu, bisa langsung unmute, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustadz Mulyadi.
Nanda Ihsan, ya luar biasa nih. Saya sampai Waalaikumsalam, Bu Rika. terima banget ya. Allah telah memberikan suatu karunia buat Nak Ihsan ya. Nah, ini saya tadi sempat menyimak bahwa satu kamar itu 4 sampai 3 orang dengan berbagai budaya ya, karena bapak luar negeri. Saya juga merasakan tuh waktu bagaimana sebenarnya haji ya, orang dengan orang Indonesia aja dengan berbagai karakter itu kita ada di situ ya, harus susun sabarnya. Nah, ini saya ingin tahu pengalaman Nak Ihsan mungkin untuk ponakan saya yang lain yang dengan berbeda ini dapat memetik pelajaran dari Nak Ihsan ini, bagaimana menyikapi dengan hal yang perbedaan ini. Mungkin apa kita kepancing emosinya atau gimana untuk biar seperti itu. Saya sangat mengapresiasi, sangat bangga banget ya dengan Nak Ihsan ini. Semoga Indonesia punya Nak Ihsan lagi ya untuk pulang ke Indonesia mengaplikasikan semua ilmunya untuk negara tercinta ini. Itu aja mungkin Pak Ustaz Muyadi, terima kasih atas kesempatannya. Bangga saya mendoakan terus supaya Nak Ihsan ini bisa menjadi sosok yang dibanggakan oleh negara. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika, alhamdulillah, terima kasih. Ya silakan Kak Ihsan, ini berbagai negara ya, dengan orang Afrika, orang Asia, orang Eropa, orang Amerika ya. Ya luar biasa itu. Kebiasaan berbeda ini gimana mengatasinya ya. Memang betul ada seorang si Pak Ase, seorang tidak. Ini kalau haji saja ceritanya Bu ya, itu nyalain yang satu sama yang satu begitu udah tidur matiin gitu ya. Udah tidur nyalain lagi. Ya waktu hajian itu nyalain gitu ya. Iya ya, kalau begitu nanti bawa AC sendiri dari Indonesia Bu. Ya silakan Kang Ihsan. Ya, Ibu izin menjawab Ibu. Terima kasih sudah bertanya. Jadi mungkin karena saya awalnya di SMK itu boarding school ya, jadi pernah asrama gitu ya, dan itu bersama dengan orang-orang masih Indonesia, cuman tapi tetap dengan berbagai lingkungan dan juga latar belakang yang berbeda. Jadi mungkin ketika ke Madinah tidak begitu kaget gitu dengan misalkan orang-orang sana, orang-orang Afrika, orang mana yang agak berbeda tingkat kesabaran atau dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bisa disikapi dengan baik. Intinya kemarin itu sempat ada beberapa teman tuh yang slack gitu ya dengan temannya itu hanya misalkan karena alarm gitu. Alarm karena kan kedengarannya jam 4 pagi misalkan alarm nyala, terus ternyata yang punya alarm nggak bangun, yang bangun malah sebelahnya gitu. Kadang itu juga slack kata, harusnya dimatiin katanya gitu. Atau juga kadang tadi AC yang satu pengen nyala karena gerah kan di Madinah, yang satu karena terbiasa di Afrika jadi nggak panas, nggak ngerasa panas gitu. Jadi minta dimatikan, dinyalakan dan sebagainya gitu. Kadang yang harus kita lakukan adalah sabar gitu, sabar. Kadang saya sabar dengan misalkan teman saya kan ada orang Afrika satu, orang Somalia kalau nggak salah. Ya, beliau alhamdulillah ketika awalnya memang kalau nyetel suara-suara misalkan lagi nonton YouTube atau sebagainya, teman-teman tuh kadang suaranya nyaring gitu ya. Kadang saya kurang enak atau lagi belajar atau dan sebagainya, kurang nyaman gitu karena suaranya nyaring. Ya, saya belajar untuk diskusi gitu ya Bu, diskusi dengan baik. Jadi mengobrol dengan baik. Jadi disampaikan dengan bijak gitu Bu, dengan lemah lembut, dan akhirnya alhamdulillah mereka mau gitu kalau disampaikan dengan baik. Besok kalau kita langsung marah-marah, mereka bisa nambah lagi marah gitu ya. Dan mereka gede-gede Bu, kita kecil, gitu ya. Jadi ya kita jadi itu lebih bersabar saja. Ya alhamdulillah ya, semoga tambah bersabarnya ya Ihsan ya. Allah bersama Ihsan. Ya, terima kasih Ibu Rika, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan sama Kak Ihsan nih terkait dengan untuk masuk ya, tadi syarat satu terutama bahasa Arab ya. Nah ini usia nih bagaimana di IG Yuda Erwin, kemudian IG nama IG-nya Ikhtiar lebih baik gitu ya. Nah apakah umur 29 boleh masuk, kemudian kuliah di sana apakah ada batas umur bila mendapatkan beasiswa? Tadi kalau beasiswa semuanya beasiswa ya. Ya. Ya, jadi kemudian juga di sini juga ada syarat usia
dan syarat pendidikan minimal. Begitu Ya, pertanyaannya, ada 3 nih yang sama nampaknya. ya, kalau syarat usia yang tertulis itu umurnya maksimal 25 tahun. 25, Tetapi, jadi iya, tetapi, 29 ya, nggak bisa ya? ya, tapi banyak satu pengalaman yang dia daftar umur 29, baru keterima umur 30, dan itu masuk gitu ya. Dan Hmm, itu masuk, ya. Jadi mungkin syarat itu tidak mutlak harus diterima gitu ya. Karena ada beberapa teman juga yang umurnya lebih dari 25 dan bisa masuk ke Madinah. Jadi dicoba saja. Karena kan nunggunya lama, setahun iya, dua tahun. iya. Saya nunggu kuliah itu 2 tahun. Jadi dari daftar ke dipanggil itu 2 tahun. Jadi bagi yang umur 26, insya Allah masih bisa selama dicoba. Nanti kalau ada panggilan berarti bisa. Kalau enggak berarti belum bisa, kepada Allah. Kemudian untuk pendidikan, minimal pendidikannya itu SMA dan sederajat, atau bisa mondok ataupun paket C. Jadi nggak ada halangan, ya, mau SMA, mau MA, mau kuliah, mau mondok ataupun paket C juga bisa masuk. Itu Ustaz. Ya, pokoknya Yang SMA penting sederajat ya. Aisyah juga betul, SMK penting ini berarti betul, bisa saya ya. SMK. Saya SMK Iya. jurusan TKJ, Ustaz, komputer jaringan. SMK-nya Alhamdulillah. TKJ, teknik komputer dan jaringan ya. Jadi teknik baca kitab nanti dan berubah ya. Iya, Ya, alhamdulillah. ini juga dari IG ya Yuela. Kang Ihsan, untuk anak saya yang baru kelas 10, persiapan studi di Saudi apa saja? Terus kemudian apakah ada program mandiri? Mungkin mandiri dalam persiapan dan mandiri ada nggak yang berbayar katanya? Kalau tadi sih ya, beasiswa semua ya, tapi saya dengar ada yang berbayar juga, Kak Ihsan, betul nggak? Ya, jadi untuk persiapan, misalkan anak ibu masih kelas 10, alangkah baiknya bisa dipersiapkan dari segi bahasanya, Bu, yang tadi disebutkan, bahasa Arab mungkin bisa dipelajari, ya, bisa mandiri atau lewat kursus gitu ya, bahasa Arab. Dan juga hafalan Quran, ya, mungkin minimal 5 juz gitu ya, 5 juz insya Allah dimudahkan gitu. Kemudian apa tadi yang kedua? Ya itu program mandiri. Jadi ada Ya, beasiswa kan tadi ke kuliah ke sana. Ada juga ya. nggak yang program mandiri, program berbayar gitu? Dulu sempat ada informasi ada, cuman ternyata pada kenyataannya tidak ada. Tidak ada Tidak ya. ada. Jadi Jadi semuanya masih beasiswa. jadi cuma satu jalur lewat websitenya kampus langsung. Untuk daftar itu lewat sana, lewat website kampus langsung. Jadi menyiapkan berkas-berkas, kemudian diupload ke sana. Nanti dapat nomor pendaftaran, nanti diupdate terus bagaimana perkembangan pendaftarannya, apakah murasyah, mabda'i, atau misalkan atau ghair makbul gitu ya, terima Hmm. atau enggak. Itu biasanya dalam waktu 6 bulan dicek lagi, 6 bulan cek lagi gitu. Oke, ini Begitu, menjawab Ustaz. pertanyaan Ibu Tin juga di chat Zoom ya, daftar kemana? Jadi daftarnya online ya, Kak Ihsan ya, Online, ya, online. online. Jadi siapkan semua persyaratan, nanti diupload secara online, nanti tunggu dipanggil ya. Nah, gitu. Atau Ustaz, bisa juga kalau umroh bisa langsung daftar, Ustaz, di kampus Oh bisa offline. ya. Bisa. Tapi itu ada waktunya tentunya, tidak setiap waktu. Biasanya bulan-bulan apa ada penerimaan atau tes, bisa tes pendaftaran. Setahu saya kalau mulai tahun ini insya Allah tiap hari bisa dibuka bagi yang mau. Hmm. Iya. Ketika umroh, jadi kalau teman-teman lagi umroh bisa langsung daftar gitu. Syaratnya bawa berkas yang tadi, misalnya ijazah, kemudian SKCK, akta, kemudian surat keterangan sehat, dan juga 2 rekomendasi. Nah, itu dibawa gitu. Jadi itu berkas-berkas yang harus diupload. Kalau online itu berkas yang harus diupload: ijazah, SKCK, akta, kemudian surat 2 rekomendasi dari tokoh agama ataupun pejabat. Kemudian apa tadi? Ya itu. Ya, ya. Ini menarik nih, ada pertanyaan nih. Kan yang daftar banyak, lalu kemudian diseleksi ya. Di Indonesia aja mungkin ribuan dan diterima hanya beberapa puluh ya, hanya sekian puluh orang lah gitu. Uh, ini mungkin selain ikhtiar tadi belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, apalagi nih ibadahnya atau gimana Kak Ihsan?
Sehingga Nah, itu ini betul ya, kalau mungkin kita bicara tes mah bahasa Arab dasar tesnya semua mungkin bisa juga ya. Tapi gimana nih supaya ketemu dengan takdir Allah yang terbaik ini Kak Ihsan? nah itu Ada tipsnya? yang uniknya tuh dari Madinah gitu ya, dari yang jadi unik dengan eh, tes-tes di kampus lain di Hmm. Eropa atau sebagainya. Kalau di Eropa tuh benar-benar mengandalkan misalkan hasil tes dan juga nilai nilai ijazah. Kalau di kampus saya di Madinah itu kita nggak tahu Ustaz, apa yang menjadi alasan Allah gitu ya mengundang kita bisa kuliah di sana. Gak ada, kita nggak tahu, saya bingung gitu. Apakah karena nilai ya justru banyak yang nilainya bagus ketika tes tapi nggak lulus gitu. Hmm. Dan ternyata dan itu kealami gitu ya. Waktu saya tes waktu itu 2015 di Jakarta, ketika tes itu ada masya Allah ada orang misalnya teman saya tuh belum lulusan dari pondok lain tapi bahasa Arabnya masya Allah udah jago, terus speakingnya udah jago, kemudian nulis kitabnya atau ngilat kitabnya udah jago, bahkan dijadikan penerjemah ketika syekhnya itu ceramah, beliau jadi penerjemah, tapi beliau nggak lolos, nggak lolos, Hmm. nggak lolos. Makanya yang jadi unik di kota Madinah itu belajar di kota di Madinah itu mungkin doa yang tulus dari orang tua, dari guru-guru gitu dan sebagainya. Itu yang Iya, paling iya. penting. Karena ya kita minta doa ke siapapun karena kan kita nggak tahu ya dari mulut siapa doa itu akan Ya, seperti dikabulkan. seperti haji ya, orang berangkat haji itu ya satu-satunya penyebabnya adalah undangan Allah. Seorang bisa Betul. berhaji, bisa berumroh. Ya juga sama ya, bisa belajar di kota Madinah. Satu-satunya adalah takdir Allah yang ingin banyak, yang pinter banyak, yang bisa bahasa Arab banyak. Tapi kalau nggak Allah takdirkan ya enggak ya. Nah ini Betul. takdirnya. Mungkin tadi betul sampaikan Kak Ihsan, berbanyak doa selain ikhtiarnya juga, minta doa orang tua, doa guru. Nah, itu yang menjadi jalan. Allah ridho dan Allah mengundang. Baik Kak Ihsan, waktu kita 3 menit lagi, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti closing. Selanjutnya gimana nih? Satu semester lagi atau apa? 1 tahun lagi ya? Nanti mau lanjut S2 atau gimana rencananya? Ya, baik. Ya. Jadi saya sekarang di semester 7, Ustaz. 7 mau ke Semester 8. 7. Ya, nanti 7 ke 8. Jadi mungkin sisa 1 tahun lagi. Ya. Dan di masa-masa ini ada tes gitu ya, ada tes untuk masuk ke S2 gitu. Jadi yang bisa masuk S2 di Madinah hanya yang S1 di Madinah juga, Oh, eksklusif. Ya, jadi nggak bisa eksklusif yang kalau S1-nya di Indonesia, S2 ke sana nggak bisa ya? nggak bisa. Kalau di Madinah nggak bisa, hanya khusus untuk yang S1-nya di Madinah gitu. Itu. Jadi mungkin Terputus ya, Kang Habib? Baik, siap Kak ya Ihsan Ustaz. terputus nampaknya. Halo, Kak Habib? Terputus ya, Siap Kak ya Ihsan? Ustaz, terputus. Ya, ya, tidak apa-apa. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Kang Ihsan. Mungkin ada sedikit kendala sinyal atau teknis di sana. Dan kita sudah menjelang jam 6. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tergabung. Walaupun mungkin ilmunya sekarang tidak banyak, tapi kita menggali pengalaman gitu ya dari Kang Ihsan. Mudah-mudahan ada, kalaupun nggak kita, ya, apalagi kita yang sudah tua gitu, mudah-mudahan ada di antara anak keturunan kita, mungkin anak cucu kita yang kelak bisa belajar juga di kota Rasulullah, di kota Madinah yang mendapatkan keberkahan 1000 dibanding tempat lain dari setiap yang dilakukan, menuntut ilmunya, sholatnya, kajian ilmunya, ibadah-ibadah sunnahnya, doanya, baca Qurannya di Nabawi, di Madinah merupakan pelipat gandaan pahala dan kebaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kang Ihsan, walaupun terputus ya di akhir ini. Pas sudah jam 6, Bapak Ibu kita akhiri pertemuan dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, izin Bapak Ibu silakan untuk
nanti kita akan ada program selanjutnya belajar lebih berkesinambungan ya lewat MG pagi ini. Nanti ada infonya lebih lengkap, nanti silakan bisa mendaftar untuk bisa belajar secara baik. Kak Ihsan, sudah bisa masuk lagi? Sudah mau ditutup tadi. Ya. Ya, baik, mungkin ada jaringan yang terputus. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.